Pada pertengahan abad ke-6 Masehi, sebuah ekspedisi militer terbesar yang pernah memasuki Jazirah Arab bergerak dari Yaman menuju Mekah, dipimpin oleh seorang gubernur bernama Abrahah al-Ashraq. Pasukan ini membawa senjata, logistik, dan gajah perang. Tujuan mereka terdokumentasi jelas dalam sumber-sumber sejarah awal, menghancurkan Ka'bah. Namun, ekspedisi ini gagal total. Dan kegagalan itu tidak hanya dicatat dalam tradisi Islam, tetapi juga tersisa jejaknya dalam sejarah, hadis, dan bahkan batu prasasti. Jazirah Arab sebelum Islam bukan wilayah kosong peradaban. Ia berada di antara dua kekuatan besar, Bizantium dan Persia. Mekah menempati posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan ritual. Ka'bah, menurut riwayat mutawatir Arab, telah menjadi pusat ziarah lintas suku selama berabad-abad. Sejarawan modern seperti Patricia Coe dan Michael Cook mencatat bahwa Mekah memiliki peran ekonomi religius nyata, bukan mitos belaka. Ini menjelaskan mengapa Ka'bah memiliki nilai politis dan strategis pada masa itu. Abrahah bukan tokoh legenda. Ia dikenal dalam kitab sirah Arab Islam, catatan Kristen Ethiopia, dan prasasti Sabaik Arab Selatan. Beberapa prasasti di Yaman abad ke-6 Masehi menyebut nama Abraha sebagai Raja Sabah, Zuraidan, Hadramaut, dan Yaman. Ini dikaji oleh epigraf seperti Christian Robin dan Jacques Rijksmans. Artinya, Abraha adalah tokoh historis nyata, bukan dongeng. Dalam sirah dan tarik seperti Ibnu Ishaq, dalam sirah Rasulullah, Ibnu Hisham, penyunting utama sirah, At-Tabari, dalam tarik Al-Umam wal Mulk, dan Ibnu Sa'ad, Tabaqat Al-Kubra. Semua sumber ini sepakat pada 3 poin utama. Pertama, Abrahah menyerang kota Mekah. Kedua, menggunakan pasukan besar dan gajah. Ketiga, gagal total sebelum menyentuh Ka'bah. Perbedaan detail tidak menafikan inti peristiwa. Ini standar historiografi klasik. Sebagian skeptis modern mempertanyakan, apakah gajah benar-benar ada di Arabia? Jawabannya ilmiah. Ya, mungkin, dan masuk akal. Beberapa fakta pendukung, seperti kerajaan Aksum Habasyah menggunakan gajah perang, jalur Yaman Hijaz memungkinkan logistik terbatas. Prasasti Yaman menyebut ekspedisi militer besar Abraha. Sejarawan seperti Philip K. Hitti menulis, "The expedition of Abraha is historical plausible, including the use of elephants." Artinya, kisah ini tidak bertentangan dengan data dan sejarah regional. Peristiwa ini tidak hanya sejarah, tetapi wahyu langsung. Dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara bergajah?" Al-Quran tidak menjelaskan secara simbolik, tetapi sebagai kejadian konkret yang diketahui masyarakat Quraisy. Menurut Imam Al-Qurtubi, surah ini turun sebagai pengingat sejarah nyata yang mereka saksikan. Artinya, audiens pertama mengakui kejadiannya, bukan membantahnya. Beberapa ilmuwan modern mengajukan hipotesis. Pertama,
wabah mendadak seperti cacar. Kedua, bakteri yang dibawa burung. Ketiga, bencana alam lokal. Islam tidak menolak sebab alami, tetapi menegaskan bahwa Allah sebagai pengatur sebab. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menghancurkan mereka dengan apapun, kecil atau besar. Artinya, mekanisme bisa alami, tapi intervensinya tetap ilahi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menahan gajah agar tidak masuk Mekah. Para sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan peristiwa ini sebagai sejarah nyata, bukan dongeng simbolik. Dalam tradisi Islam, menyebut tahun gajah terjadi antara tahun 570 sampai 571 Masehi atau tahun kelahiran Nabi. Tapi, beberapa sejarawan modern mengusulkan bahwa kejadian itu terjadi lebih awal, antara tahun 550-an Masehi. Namun, tidak ada satupun yang menolak peristiwa itu sendiri. Perdebatan hanya soal tanggal, bukan fakta kejadian. Jika kita gabungkan wahyu Al-Quran, hadis sahih, sirah klasik, prasasti arkeologi, dan kajian sejarah modern, maka akan muncul kesimpulan kuat. Peristiwa tahun gajah adalah peristiwa sejarah nyata dengan intervensi ilahi yang disengaja. Ia bukan mitos, bukan legenda belaka, melainkan titik balik sejarah sebelum diutusnya Rasulullah. Allah menjaga Ka'bah sebelum Islam ditegakkan, maka menjaga agama ini setelah Rasulullah lahir jauh lebih mudah baginya. Peristiwa tahun gajah mengajarkan kita, sejarah bisa ilmiah, iman tidak bertentangan dengan akal, wahyu dan bukti bisa berjalan bersama. Jika video ini menambah pemahaman Anda tentang sejarah Islam, jangan biarkan ilmu ini berhenti pada Anda saja. Silahkan subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengenal sejarah Islam berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, dan bukti sejarah. Semoga setiap langkah kecil ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.